Kepiting bakau merupakan salah satu sumber daya perikanan yang dapat ditemukan di sepanjang pantai Indonesia, terutama di kawasan hutan bakau atau perairan payau. Dulu pada awalnya kepiting bakau cuma dianggap hama oleh banyak petani di Indonesia. Karena kepiting ini sering membuat pematang tambak bocor. Namun ketika saat ini kepiting bakau memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan permintaan pasar terhadap kepiting bakau cukup luas dan tidak terbatas, baik untuk permintaan lokal maupun ekspor. Keberadaannya mulai banyak ditangkap dan diburu. Bahkan sekarang ekstensifikasi budidayanya mulai dirintis oleh banyak orang. Kepiting bakau banyak memiliki penggemar. Tidak mengherankan apabila kepiting jenis ini banyak dibudidayakan. Selain kandungan protein yang tinggi, kepiting bakau juga memiliki rasa yang lezat. Diperkirakan permintaan kepiting bakau akan terus bertambah seiring dengan kepedulian masyarakat akan kebutuhan gizi yang semakin membaik. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus akselerasi program pembangunan kampung perikanan budidaya di berbagai daerah. Dengan pengembangan yang berbasis pada komoditas kearifan lokal, kampung budidaya terus digenjot. Tak terkecuali di Kampung Kepiting yang berlokasi di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu penghasil kepiting bakau di Jawa Tengah. Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Kabupaten Pemalang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dapat dikembangkan secara komersial. Usaha pembesaran kepiting bakau merupakan peluang usaha yang menjanjikan karena permintaan pasar ekspor dari tahun ke tahun terus meningkat. Tak heran, eksistensi budidaya kepiting bakau mulai banyak dirintis oleh masyarakat di berbagai daerah. Adalah Carubi, sosok pembudidaya kepiting yang sejak tahun 2009 sampai sekarang masih eksis budidaya kepiting. Ya, kebetulan kan kita punya kelompok, kebetulan saya ketuanya itu, kelompok saya itu Maju Makmur Bahari Mojo. Itu berdiri dari tahun 2017. Anggota saya ada 12 dan semua itu berbagai macam kalangan, dari nelayan, petani tambak, pembudidaya kepiting, pembudidaya udang, pembudidaya ikan, dan sebagian itu kita merangkul semua, dari nelayan, petambak, pembudidaya, kita rangkul semua anggota ada 12 dan kebetulan saya sebagai ketuanya. Saya mulai main kepiting itu dari tahun 2009. Kita awalnya ke sini pemasok kepiting soka, bibit. Sebetulnya saya istri di Brebes. Lah, dulu di Mojo ini pembudidaya kepiting soka kan banyak. Nah, terus untuk mencukupi kebutuhan bibit di sini itu kurang. Makanya teman dari sini ke Brebes minta saya untuk memasok kepiting di sini. Ya awalnya kan karena kita tahu bahwa kepiting itu komoditas ekspor, pasti tentu harganya kan lebih mahal. Intinya kita jadi pengepul juga di sini karena banyak nelayan, petani-petani kepiting. Oh, di sini dulu belum ada pengepul, makanya kan kita kan jadi pengepul di sini kan kayak gitu. Karena basic saya kepiting, saya pengepul kepiting, jadi saya lebih menjuru ke budidayanya. Nah, dari situ kita sampai sekarang kita masih kepiting. Nah, ini untuk kampung kepiting ini kan kelompok. Di sini, ini kawasan ini kampung kepiting dari kemarin 2000, pengajuan 2021, baru realisasi 2022 bulan Agustus. Nah, ini kepiting udah sekitar 3 bulan dari mulai penebaran. Ya intinya kan kayak gini, dari awal kan kampung kepiting itu sebetulnya kalau progresnya saya itu kan kepiting dikembalikan ke habitatnya itu kan harus ada mangrove-nya. Di tengah tambaknya itu ada mangrove-nya. Cuman kalau karena di sini mangrove itu
udah jadi kawasan konservasi, terpaksa kita tanam di tambak, udah jadi. Ya intinya kan ini sebetulnya kan udah fake panen, cuman karena harga masih murah masih kita tahan. Sebetulnya kepiting udah layak panen. Seperti nanti kalau kita mau angkat itu, ada yang kita lagi pasang bubuk coba, kita sampling. Dari penaburan itu ukuran kepiting itu 50-60 gram. Ini kita baru awal ini untuk kampung kepiting ini. Kalau untuk perorangan, saya emang udah basic saya kepiting dari 2013 itu udah budidaya kepiting. Cuman untuk kelompok ini baru pencanangan kemarin 2022 bulan Agustus. Kalau benih kepiting itu kan untuk sekarang ini, kepiting itu kan masih mengandalkan penangkapan alam. Jadi kita ngambil dari wilayah sini. Kalau kepiting kan belum belum booming kayak udang, kayak ikan, intinya udah ada hatchery-nya kan kayak gitu. Makanya saya berharap pemerintah juga berupaya, intinya biar kepiting itu ada hatchery-nya. Jadi bisa, intinya kayak gini, kalau kepiting itu kan kita bisa budidaya kepiting di tambak itu bisa tumbang sari. Taruhlah kepiting dicampur sama ikan bandeng kan nggak bermasalah. Jadi ada nilai penghasilan double kayak gitu. Taruhlah punya 1 hektar kita tebar 5.000, ikan bandengnya 10.000 kan bisa dapat penghasilan double kayak gitu. Sedangkan kenapa kita milik budidaya kepiting, karena pakannya itu bukan pakan pabrikan. Jadi kita lebih menghemat biaya. Kita cukup, kalau kita prihatin, kita cuma nyari makannya, nyari sendiri. Kalau kita nggak mau repot ya kita beli ke pelelangan ikan rusa. Ya intinya kayak gini, kita manfaatkan kepiting-kepiting kecil. Jadi yang setelah sortiran diambil kepiting untuk bibit soka, itu kan kita manfaatkan buat tebar liar, intinya buat pembesaran. Jadi dari ukuran 50 gram, 60, 70, kalau kita budidaya di sini, minimal itu 3 bulan, 4 bulan itu udah bisa layak konsumsi. Bisa jadi kenaikan itu bisa nyampe 250 sampai 300 gram per ekornya. Itu untuk jangka waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan. Kalau untuk sekarang kan bibitnya kan 40.000. 40.000 itu kan kita estimasi itu kepiting 1 kilo 15 ekor itu kita hitung hidupnya 10 ekor aja. Itu sebetulnya kalau plus, nilai plusnya itu ya banyak. Orang 40.000 bisa jadi 2 kilo, umpamanya harga 100.000 aja kan udah 200.000. Sedangkan pakannya itu kan murah. Kita cuman kalau kepiting 1 kilo itu per hari kita cuman ngasih makan 1.000 perak, 1.000 rupiah untuk kepiting 1 kilo. Kalau dari teknologinya sekarang kan kita masih mengandalkan ya intinya pakai angan-angan kan kayak gitu. Intinya angan-angan itu kan kita harus tahu tabiat kepiting apa kan kayak gitu. Kita tahu kepiting kalau sore pada naik ke atas, berarti airnya nggak enak. Jadi kita harus sirkulasi, kita buang air kan kayak gitu. Intinya ilmunya itu masih otodidak kayak gitu. Kita masih pakai angan-angan. Belum ada yang modern kayak seperti apartemen kepiting itu belum. Kalau ke lingkungan sebetulnya kepiting itu tidak mengganggu sih ya. Cuman justru malah yang mengganggu itu manusianya. Karena kepiting kan nilai jualnya mahal. Jadi pokoknya dapat kepiting 1 aja kan udah harganya 50 sampai 100.000. Makanya kan yang di sini yang kita terapkan itu ya keamanan kayak gitu. Kita kalau malam jaga di sini. Intinya kepiting harus ada yang jaga kalau malam. Soalnya di sini kan orang ngobor, orang mancing kan banyak. Ya sekarang untuk harga jual kirim ke Jakarta itu untuk ukuran 200 gram itu per kilo 100.000. Karena di sana kan untuk rumah makan konsumsi lokal. Tapi kalau tahun kemarin masih ekspor jalan, itu kepiting ukuran 250 gram itu sampai 250 bahkan sampai 300.000. Ya intinya untuk pemerintah, saya kepingin dalam arti untuk kelompok-kelompok lain bisa intinya dapat bantuan, bisa
mengembangkan untuk wilayah kampungnya masing-masing kan kayak gitu. Ya terutama dari segi infrastruktur, apa ketemunya permodalan, terutama kan ya karena kepiting modalnya lebih besar dibanding kayak ikan kayak gitu, kepiting lebih besar emang. Kampung Perikanan Budidaya Kepiting adalah salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan di sektor perikanan budidaya. Melalui budidaya, produksi kepiting lebih dapat dikelola dengan baik karena jumlah dan ukuran serta jenis komoditasnya yang akan dihasilkan dapat ditentukan dengan pasti. Selain ini, budidaya dapat dijadikan solusi untuk mengurangi ketergantungan penangkapan kepiting yang berlebihan di alam. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara telah lama mengkaji dan mengembangkan teknologi budidaya kepiting bakau mulai dari pembenihan hingga pembesaran. Sinergitas kegiatan produksi yang telah dilakukan berhasil mengembangkan teknologi pembenihan kepiting bakau yang adaptif dan aplikatif. Diharapkan hasil pengembangan teknologi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dengan stakeholder terkait sehingga dapat menjadi solusi dalam penyediaan benih yang bermutu dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan budidaya kepiting bakau. Alhamdulillah di Jepara sudah bisa menghasilkan benih kepiting. Hingga saat ini memang dalam hal tingkat kelangsungan hidup masih rendah, yaitu sekitar 10%. Artinya kalau dari satu ekor induk dengan berat 300-500 gram itu bisa menghasilkan kurang lebih 500 naupli. Itu kalau itu 10%, maka kita bisa menghasilkan sekitar 50.000 ekor, yaitu dengan ukuran crab blade. Dan ini juga kami kembangkan lagi untuk pembudidayaan. Jadi disegmentasi di hatchery adalah pemeliharaan induk, pemeliharaan larva sampai crab blade ukuran karapas 1 cm. Terus yang kedua ukuran pinjering atau kroyo atau pentokolan sampai ukuran sekitar 30 gram sampai 40 gram. Dan itu bisa dilakukan di tambak. Yang kedua juga bisa dilakukan secara pemeliharaan secara soliter sendiri-sendiri menggunakan box-box tersendiri. Dan juga konsep yang kedua kami mencoba untuk pemilihan secara alami. Kami mencoba beberapa lokasi, kami sarankan induk yang matang telur untuk daerah konservasi bisa dipelihara di dalam konservasi itu dijaring agar tidak ditangkap oleh orang lain atau penangkap. Harapan kita hidup aja 1%, jadi satu ekor induk dengan berat 500 gram itu bisa menghasilkan kurang lebih 5.000 sampai 10.000 benih untuk kepiting. Khusus untuk kepiting ini kebetulan kami ada program kampung budidaya yang ada di Pemalang. Kenapa Pemalang menjadi salah satu fokus? Karena Pemalang masih mempunyai lahan mangrove yang cukup bagus sehingga kita bisa sekaligus membina lingkungan dengan mempertahankan mangrove dengan konsep budidaya kepiting baik dengan model sesuai maupun dengan model pembesaran. Alhamdulillah untuk yang khusus Pemalang ini intervensi kita adalah memberikan bantuan benih, yaitu benih crab blade yang ukuran 1 cm, yang kedua kita benih yang ukuran pinjerling atau ukuran tokolan yang kita kurang lebih ukuran 30 cm, serta satu paket untuk konsep pemeliharaan pakan dan sebagainya. Mungkin dari sekarang pembenihan memang masih jarang dan di kita mungkin di Indonesia baru ada beberapa pembenihan aja di Jepara sama swasta yang ada di Belitung. Namun demikian solusi untuk petambak adalah satu segmentasi pemeliharaan. Jadi pemeliharaan dari 1 cm menjadi 5 cm atau 30 gram dan dari 50 gram langsung ke pembesaran. Itu akan kelihatan tingkat kelangsungan hidupnya. Dan data yang kami punya sementara sebenarnya untuk mencapai ukuran konsumsi 250 gram itu hanya butuh sekitar 5 bulan dari ukuran crab blade 1 cm. Itu apabila dipelihara di dalam tambak yang memang tercukupi makanan, kebutuhan lingkungan hidup dan sebagainya. Salah satu untuk menjaga agar SR tinggi memang kita buat shelter yang banyak, tempat sembunyi di dalam tambak itu kita buat baik dengan paralon maupun dengan batu-batuan, dibuat semacam rongga-rongga karena biasanya kan kepiting ini akan kanibal pada saat ada yang molting. Nah, sehingga pada saat molting itu paling nggak dia mempunyai tempat persembunyian. Karena biasanya 5-6 jam setelah molting dia sudah keras kembali, aman lah dari faktor dimakan oleh temannya. Yang kedua, makanan juga. Memang sebenarnya secara naluri
seperti udang ya, kok kepiting tidak akan makan temennya kalau dia kondisinya cukup kenyang. Sehingga itu makanan juga harus diperhatikan, itu bisa dikontrol dengan menggunakan tray-tray yang ada di tambak itu. Ya, saya kira karena kepiting ini identik dengan mangrove ya, kami mencoba untuk intervensi ke kampung-kampung budidaya untuk lebih intensif. Dalam hal ini sasarannya ada dua, supaya mangrove terjaga, karena yang apapun mangrove ini sebagai habitat kepiting. Yang kita coba nanti intervensi pemerintah kita dalam hal ini tetap kita akan menyediakan benih untuk supaya tidak tergantung dari benih alam, tapi kita sudah membuat di situ juga benih dari hatchery. Yang kedua adalah kita mencoba membuat semacam pembenihan alami di daerah mangrove itu, kita berikan induk yang matang telur supaya dia bertelur secara alami. Jangan sampai ini diganggu ditangkap. Nah, setelah bertelur silakan induk ditangkap. Target kami 1% hidup saja dari telur secara alami itu, 1 ekor bisa menghasilkan 5-10 ribu benih kepiting secara alami. Masyarakat di kampung budidaya kepiting yang berada di Pemalang juga melakukan budidaya kepiting soka. Salah satunya adalah Ian, yang sudah 7 tahun berbudidaya soka. Dirasakan budidaya kepiting soka dapat meningkatkan nilai jual dari kepiting. Selain itu juga dapat menjadi solusi kondisi kepiting soka yang dihasilkan langsung dari alam terus menurun, baik dari segi ukuran dan jumlah. Sedangkan permintaan pasar terhadap kepiting soka terus meningkat. Nama saya Ian, saya bekerja di tambak soka milik Pak Artopam yang beralamat di Lawangrejo, Pemalang. Hari-hari saya kerja di soka, ngontrol, ngasih makan, sekalian ngemas kepiting. Pertama-tama bibit datang dari lingkungan sini, Pemalang. Datang sore, lalu kita sutir, kita tabur. Setelah selesai, kontrol selesai, kita kasih makan. Benih ukuran 1 on, 1 kilo isi 10, dengan harga 40.000. Setelah multing, jadi isi yang 1 kilo jadi isi 9. Harganya 120 per kilo. Ya, benih yang bagus, yang penting masih daerah lingkungan soka sini, tidak ambil dari luar. Misalnya di Pemalang, ya ambilnya dari Pemalang, nggak ambil dari luar, masih lingkungan sini aja. Untuk soka nggak terlalu ribet seperti udang, enggak. Soka yang penting pengairan cukup, karena kepiting dijaga dari airnya, butuh sirkulasi air yang baik. Ya, dengan kerja di sini bisa mencukupi keluarga, bisa nyekolahin anak, ya sedikit-sedikit bisa nabung. Waktu ada pandemi juga saya lancar kerja di soka karena nggak pengaruh. Pandemi soka nggak pengaruh, tetap jalan. Gaji saya kerja di soka sekitar 5 juta per bulan. Itu udah melebihi UMR daerah sini. Jadi dengan pandemi kemarin saya tetap kerja lancar sampai sekarang. Ya, untuk kepiting itu menjanjikan ketimbang bandeng, masih mending kepiting. Karena kepiting panen tiap hari. Dan pakan murah, terus nggak pakai listrik, nggak perlu obat-obatan. Itu budidaya soka. Kematian ya pokoknya di bawah 15% lah kematian, 20-15% itu udah hasil. Karena bibit 40 setelah multing jadi 120, 1:3. Jadi walaupun mati 15% itu nggak rugi, masih menghasilkan. Untuk pemasaran soka gampang, ada yang ngambil bibitnya, juga ada yang nyuplai. Tiap hari tebar
panen juga tiap hari. Sistemnya tambal sulam. Setelah multing diambil, terus boxnya ini diisi lagi. Untuk budidaya kepiting, masalah bibit, musim penghujan biasanya susah. Terus airnya juga pengaruh, karena hujan airnya tawar. Jadi kematian biasanya meningkat. Tapi itu masih bisa diatasi dengan obat, seperti kapur, masih bisa. Banyaknya potensi kepiting serta keberadaan kampung perikanan budidaya kepiting di Pemalang juga dirasakan manfaatnya oleh Adi. Adi yang berprofesi sebagai pemasar sekaligus pengumpul kepiting, setidaknya bisa menerima kepiting dari pembudidaya sekitar hingga mencapai 50 kg per harinya. Dengan profesinya sebagai pemasar kepiting sekarang, kini penghasilannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Adi, saya pemasar kepiting dari budidaya kepiting daerah Pemalang. Saya memasarkan kepiting di pasar lokal seperti restoran Pemalang dan pasar-pasar Pemalang. Sebelumnya saya bekerja di karyawan tambak Panami. Saat ini saya memilih sebagai pemasar kepiting karena budidaya kepiting di Pemalang sangat berpotensi produksinya. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan saya. Waktu saya kerja di tambak udang Panami, penghasilan kepiting itu bisa 2 kali lipatnya dari penghasilan di tambak udang Panami. Dan saya merasakan budidaya kepiting tidak pernah sepi produksinya. Setiap hari dari budidaya, kepiting masuk sekitar 50 kilo. Dan pemasaran juga relatif stabil karena di Pemalang itu ada penampungnya dan harga relatif stabil, nggak ada perubahan. Dan saya merasakan budidaya kepiting ini sangat bagus buat masyarakat Pemalang khususnya. Untuk menjamin keberhasilan program Kampung Perikanan Budidaya, peran serta penyuluh sangat dibutuhkan untuk mendampingi proses budidaya. Seperti yang dilakukan oleh Parjo, penyuluh perikanan untuk wilayah Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Berbagai pendampingan ia berikan kepada pembudidaya yang tercakup dalam wilayah kerjanya. Ia menjelaskan akan tantangan yang harus diperhatikan setiap pembudidaya kepiting. Salah satunya terkait benih, yang masih mengandalkan dari alam. Selain itu juga, kesehatan benih merupakan satu di antara faktor yang menunjang keberhasilan dalam usaha budidaya kepiting. Pemilihan dan pemeliharaan benih harus benar dan tepat oleh pembudidaya. Sejauh ini memang kepiting yang ada di Pemalang itu dikembangkan dari hasil tangkapan dari para nelayan. Kadang kalau orang sini ngomongnya ngobor ya, ngobor kepiting. Nah, kemudian nanti dijual di pengepul, kemudian dijual ke pasar. Ada juga yang nanti dibesarkan lagi, kemudian ada juga yang jadi untuk kepiting soka atau kecangkang lunak. Nah, di tahun 2002 ini, alhamdulillah dari KKP ada program Kampung Kepiting di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Malang. Nah, kami kelompok dan masyarakat terima kasih dengan ditunjuknya Mojo sebagai Kampung Kepiting di Kabupaten Malang. Nah, hal ini berdampak positif. Dengan yang selama ini kepiting hanya diandalkan dari tangkapan alam, ini sedikit demi sedikit bisa kita dibudidayakan. Artinya kalau kita mengandalkan dari alam akan habis, kemudian harus ada alternatif budidaya. Dengan adanya program Kampung Kepiting, kurang lebih 1,5 hektar tambak yang ada, kemudian disekat jadi 2, nanti dipilah antara jantan dan betina, kemudian dibikin pagar keliling. Harapannya nanti bisa produksi dengan cara dihamban, karena kembali lagi karena kepiting ini tergantung pada alam, artinya dia lebih suka dikembalikan ke alam, makanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemalang kenapa sampai saat ini kepitingnya masih lancar, karena Pemalang punya mangrove. Mungkin bisa dilihat di sepanjang tambak-tambak Pemalang. Kalau dilihat itu ada namanya empang parit. Jadi sampingnya tambak itu mesti ada mangrove-nya. Secara keliling itu kan, itu empang parit. Yang namanya mangrove juga rumahnya kepiting.
kepiting bakau itu kan namanya, kepiting bakau. Nah, di situ dia bisa berkembang. Makanya nah itu yang kita edukasi kepada masyarakat bagaimana penangkapannya terukur. Artinya yaitu yang matang telur di luar jangan ditangkap, yang kecil-kecil jangan ditangkap. Biarkan dia bisa berkembang biak, biarkan dia bisa hidup. Program Kampung Perikanan Budidaya Kepiting adalah wujud nyata kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di masyarakat, guna meningkatkan produksi budidaya kepiting serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Kedepan, program ini akan terus dikembangkan, guna menuju Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor kepiting terbesar di dunia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian pangan nasional.